Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabih wa man tabi'am bisan la yaumil qiyamah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pembicaraan kita pada kali ini adalah alamatu husnul khatimah, yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Saudara kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah juga berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101, di mana beliau berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Tuhanku, Engkau telah berikan kepadaku kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan Engkau ajarkan aku itu tafsir mimpi, fatiras samawati wal ardh, Engkau lah yaitu pencipta langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah, Engkau lah pelindungku di dunia dan juga di akhirat, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, maka wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Saudara kaum muslimin, demikian pula Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu, yakni sampai datang kematian. Saudara kaum muslimin, pada ayat-ayat ini dan juga yang selainnya, Allah yang maha penyantun dan maha sayang kepada hamba-hambanya berwasiat kepada mereka agar mereka teguh di atas agamanya dan agar mereka mati di atas Islam, karena siapa yang mendapatkan itu, yakni mati di atas Islam, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar. La fauza akbaru minhu, tidak ada keberuntungan yang lebih besar dari ini. Saudara kaum muslimin, dia bahagia dengan kebahagiaan la syaqawata ma'ah, yang tidak akan ada lagi kecelakaan bersamanya. Fa inna min alamati sa'adatil abdi husnul khatimati, sesungguhnya tanda kebahagiaan seorang hamba adalah baiknya kematiannya, yaitu husnul khatimah. Wala ahsana wala afdala min ayyamutal abdu mu'minan, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih afdal daripada seorang hamba itu dia mati dalam keadaan beriman kepada Tuhannya, radiyan bidinihi, dia redo terhadap agamanya, itu agama Islam. Telah diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada penutup akhirnya. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, wa inna min alamati husnul khatimah, sesungguhnya di antara tanda-tanda husnul khatimah al-istishhadu fi sabilillah, yaitu mati berjuang di jalan Allah SWT. Di jalan Allah SWT, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak dari kitab dan sunnah, yaitu firman Allah SWT, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, janganlah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan, mereka diberikan rizki. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, ma ahadun yadkhul jannata yuhibbu ayarja ila dunya, tidak ada seorang pun yang dia masuk surga lalu dia ingin kembali ke dunia, dan tidak ada sesuatu pun yang dia miliki di bumi ini dari sesuatu apapun kecuali syahadah, yaitu dia ingin syahid, yaitu yatamanna ayarja ila dunya, dia berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, fayuqtala asra marrat, agar dia bisa terbunuh 10 kali, lima yara minal qaramah, karena apa yang dilihatnya dari berbagai macam kemuliaan. Oleh karena itu, termasuk juga diharapkan atau dipandang orang itu mati syahid, liman sa'alha mukhlisan min qalbi, bagi orang yang memintanya dengan ikhlas dari hatinya, tetapi tidak memudahkan baginya untuk hadir di medan peperangan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, man sa'alallahu syahadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah syahadah
mati syahid dengan jujur, ya, ballagahullah manazil syuhada wa in mata ala firasih. Allah SWT akan sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid kendati pun dia mati di atas ranjangnya. Saudara kaum muslimin, termasuk juga yaitu seorang dianggap husnul khotimah ketika menjelang kematiannya dia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari hadis Muaz. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Saudara kaum muslimin, sebagian ahlul ilmi berkata, li'annaha syahadatun syahida biha inda mautihi wa qad mata syahwatuhu wa dhahalat nafsuhu lima hasala bi min haulil maut. Ya, karena itu adalah persaksian di saat kematiannya, ketika syahwatnya itu telah mati dan jiwanya itu penuh dengan kedahsyatan kematian, hingga hilanglah ketamakan dan harapan-harapan dunia dari dirinya. Harapan dunia itu, ketamakan dunia terhenti, ya. Demikian pula akhlak buruknya itu telah berlalu, lalu dia pun itu merendahkan dan tunduk kepada penciptanya, hingga yaitu samalah yaitu amalan zahirnya dengan amalan batinnya, sehingga dia pun diampuni disebabkan karena jujurnya persaksiannya. Saudara kaum muslimin, di antara yang demikian itu juga adalah seorang itu mati dalam kondisi berkeringat keningnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari hadis Buraidah bin Al-Husayb dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu mati dengan berkening keringatnya, yaitu dengan berkeringat keningnya. Sebagian ahli ilmi berkata, yang demikian itu karena yaitu lelahnya dia menahan kedahsyatan kematian, sehingga masih tersisa sebagian dari dosa-dosanya, lalu diberatkan kematian atasnya agar dia bisa terbebas dari dosa tersebut. Dan ada pula yang menjelaskan yang demikian itu karena dia malu ketika datang kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan selamat, tetapi dia tahu dirinya telah melakukan dosa. Akhirnya dia pun malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarlah keringatnya tersebut dari keningnya. Dan ada pula yang mengatakan yang demikian itu adalah tanda kematian seorang mukmin, sekalipun tidak diketahui apa makna keluar keringat tersebut. Saudara kaum muslimin, di antara husnul khotimah juga seorang muslim mati dengan penyakit taun, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, at-taun syahadatun likulli muslim. Penyakit taun adalah syahadah bagi setiap muslim. Saudara kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah orang yang terkena penyakit menular, ya seperti pandemi yang terjadi di zaman kita. Semoga Allah memberikan kepada mereka syahadah insyaallah ta'ala dari saudara kita kaum muslimin. Demikian pula di antara husnul khotimah seorang mati sakit perut. Nabi SAW bersabda, man qatalahu batnuhu falam yu'adzabu fil qabr. Siapa yang dibunuh oleh perutnya, maka dia tidak akan disiksa di dalam kubur. Dan juga sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, siapa yang mati sakit perut bahwa syahid, dia itu mati syahid. Saudara kaum muslimin, termasuk juga husnul khotimah seorang mati terbakar, mati tenggelam, mati ditimpa reruntuhan bangunan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, asyuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang mati dengan penyakit ta'un. Wal mabtun, orang yang mati dengan karena sakit perut. Wal gharik, dan orang yang tenggelam. Ya, demikian pula orang yang tertimpa reruntuhan bangunan, wasahibul hadam, wasyahidu fisabilillah, dan orang yang mati terbunuh di jalan Allah. Termasuk juga seorang wanita yang mati yaitu melahirkan, atau dia mati disebabkan karena anaknya yang dikandungnya. Saudara kaum muslimin, termasuk juga husnul khotimah adalah seorang dia mati di dalam membela agama, ya, difa'anid din wan nafsi wal mal. Dia mati membela agama, membela jiwanya, membela hartanya, membela keluarganya. Nabi SAW bersabda, man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, dia syahid. Siapa yang mati membela keluarganya, dia syahid. Aduna dami fahuwa syahid. Siapa yang mati membela darahnya, dia syahid. Aduna dinihi fahuwa syahid. Atau dia mati membela agamanya, maka dia itu syahid. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah
datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha ma'li, bagaimana menurut anda seorang datang kepada saya, dia ingin merampas hartaku? Kata Nabi SAW, fala tu'ti ma'lak, jangan berikan dia hartamu. Bagaimana kalau dia membunuhku? Kata Nabi SAW, bunuh sudah dia, ya. Kemudian orang itu berkata lagi, bagaimana kalau dia yang membunuhku? Fa anta syahid, kata Nabi SAW, kalau dia membunuhmu maka engkau syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata orang tersebut, huwa finnar, dia berada di neraka. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada saya dan anda semua husnul khotimah, sehingga kita bahagia dunia dan di akhirat. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.